kita bisa mengambil tiga hal. Yang pertama, otak orang optimis itu mirip satu sama yang lain. Halo rekan saya ya, kembali lagi di Ngemil saya ya. Kali ini kita akan membahas sebuah penelitian yang menarik mengenai optimisme. Nah, kita pasti pernah bertemu dengan dua tipe orang. Tipe yang pertama adalah tipe yang selalu optimis, yang biasanya bisa kita lihat dengan kalimatnya, tenang saja, semua akan baik-baik saja. Dan tipe yang kedua, yang biasanya dia akan berkata, jangan terlalu berharap, nanti kita bisa kecewa. Dua cara pandang yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perbedaan ini hanya sikap saja, ataukah otak mereka juga memiliki perbedaan? Studi terbaru tahun 2025 dari Jepang dan Australia mencoba menjawab pertanyaan ini. Dan hasilnya sungguh sangat menarik bahwa orang yang optimis ternyata memiliki pola di otak mereka, dan polanya itu cenderung sama. Optimisme bukan sekedar berpikir positif. Optimisme adalah kecenderungan untuk berpikir dan percaya bahwa di masa depan akan bertemu dengan hal-hal yang baik. Optimisme ini memiliki dampak nyata terhadap diri. Misalnya saja, yang pertama itu lebih sehat. Orang yang optimis lebih sehat karena mempunyai sistem imun yang lebih baik. Yang kedua, lebih bahagia karena dia lebih tahan stres. Yang ketiga adalah mempunyai hubungan sosial yang baik. Jadi optimisme ini bukan hanya persoalan mood, atau bukan persoalan mood, ia adalah kekuatan psikologis dalam diri individu. Nah, peneliti bertanya, kalau optimisme seberpengaruh itu, bagaimana otak mereka memproses masa depan pada orang yang optimis? Apakah orang yang optimis itu membayangkan masa depan dengan pola yang unik, atau mereka cenderung memiliki pola kemiripan satu sama lain? Untuk mencari jawabannya, peneliti melakukan dua studi fMRI. Pesertanya adalah orang dewasa, telah menikah, dan tidak memiliki penyakit saraf atau psikiatri. Mereka diminta untuk membayangkan berbagai hal di masa depan. Misalnya, yang positif, mereka akan berkeliling dunia. Yang netral, mereka akan menyerahkan CV. Yang negatif itu mereka akan dipecat. Dan yang sangat negatif adalah di masa depan mereka akan mengalami penyakit yang terminal. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan akan memiliki rentang waktu tertentu ia akan meninggal. Skenario ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, peserta mengalami sendiri. Yang kedua, peserta membayangkan pasangannya yang mengalaminya. Selama proses itu, otak peserta itu dipindai di bagian tertentu, terutama di medial prefrontal cortex. Otak bagian ini terkait dengan emosi, diri sendiri, dan imajinasi masa depan. Ada dua temuan besar dalam penelitian ini. Yang pertama, otak orang optimis itu mirip satu sama lain. Saat mereka membayangkan masa depan, pola aktivitas di MVVC itu mirip satu sama lain. Sementara orang yang pesimis atau kurang optimis berbeda dengan caranya masing-masing. Ini mengingatkan kita dengan prinsip Anne Karenina, bahwa orang bahagia itu mirip satu sama lain, sementara orang yang tidak berbahagia itu berbeda dan dengan keunikannya masing-masing. Temuan kedua dalam penelitian ini adalah orang optimis lebih jelas membedakan positif dan negatif. Dengan analisis tambahan, peneliti menemukan orang optimis membayangkan hal positif lebih jelas, lebih detail, dan lebih dekat, sementara membayangkan hal negatif itu lebih abstrak, tidak jelas, dan tidak detail. Ini menunjukkan bahwa otak orang optimis memperkuat yang positif dan membuat jarak dengan yang negatif. Dari temuan ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, optimisme itu lebih mudah untuk menular. Karena pola otak orang optimis yang sama, mereka cenderung mudah nyambung satu sama lain. Itulah mengapa orang optimis itu lebih disukai, mempunyai jaringan yang luas, dan lebih sering dipercaya. Yang kedua, optimisme membuat hidup lebih ringan. Hal buruk tetap ada, tetapi orang optimis meletakkan jauh hal negatif ini di pikirannya. Hal inilah yang membuat hal jelek ini tidak berdampak lebih cepat ke emosi orang yang lebih optimis. Kemudian yang ketiga, optimisme memberikan arah masa depan. Karena kemampuan untuk membayangkan dengan jelas sesuatu di masa depan, orang optimisme itu lebih termotivasi untuk mencapainya. Tapi ada catatan penting dalam penelitian ini, yaitu efek paling kuat terlihat saat individu membayangkan dirinya sendiri di masa depan.
sementara saat membayangkan pasangannya itu masih kurang jelas. Ini membuktikan bahwa penelitian ini masih perlu dilanjutkan, entah karena penelitian ini masih keterbatasan model desain atau keterbatasan data, sehingga riset lebih lanjut itu masih perlu untuk dilakukan. Jadi apa yang bisa diambil dari penelitian ini? Mungkin kita bisa mengambil 3 hal. Yang pertama, otak orang optimis itu mirip satu sama yang lain. Yang kedua adalah otak orang optimis membayangkan masa depan yang positif itu diperjelas dan yang negatif itu dijauhkan. Yang ketiga, ini juga bisa menjadikan bukti bahwa orang optimis itu cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih tahan stres. Lalu pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi orang optimis atau tidak? Kabar baiknya, optimisme itu bisa dilatih, yaitu dengan cara terbiasa melihat sisi positif, membayangkan masa depan dengan hal-hal yang baik, dan menjaga lingkungan sosial yang mendukung. Jadi mari kita terbiasa melatih otak kita untuk berpikir positif, karena hal yang baik itu bukan hanya yang terjadi saat ini, tetapi apa yang kita bayangkan di masa depan. Sekian ngemil kita pada episode ini, sampai jumpa di ngemil selanjutnya. Dadah.